Nah, yang saya hormati Pastor, yang saya hormati para pendiri yayasan, yang saya hormati Sister, yang saya hormati para donatur, yang saya hormati para guru-guru, pegawai yang bertugas di sini, yang saya hormati beserta istri, yang saya kasihi, dan saya cintai adik-adik semua dan kita semua yang ada di tempat ini. Puji syukur atas rahmat karunia Tuhan, pada hari ini kita boleh bertemu, boleh bercanda ria di tempat ini, sekaligus kita bisa bersama di sini. Ini sebenarnya mengingatkan saya ketika saya sering mengantar adik saya lihat di sini dulu. STP ya dilihat. Ya. Saya terkejut tiga ini sudah tidak salah sudah 12 tahun tidak salah. Sudah lama sekali sudah ke sini. Nah, dulu tempat ini ramai sekali ya. Di belakang itu penuh mahasiswa dan sini tidak putus. Dan akhirnya saya juga bisa kembali di tempat ini dengan semangat yang baru bersama teman-teman dan para pegawai, guru, dan anak sekolah yang ada di tempat ini. Kita berharap yayasan ini, komplek ini bisa lebih maju ke depannya. Anak-anak kita bisa bersekolah dengan baik, mengenyam pendidikan dengan baik, dan semuanya bisa kita curahkan di tempat ini. Kita berbagi pengalaman, kita sering mengedukasi, saling memberikan saran dan masukan. Saya yakin dengan kerjasama yang baik, sekolah ini akan menjadi sekolah favorit kembali. Mari kita bekerja sama dengan baik, dan hal-hal yang baik pasti menghasilkan yang baik. Saya tidak mempunyai sekolah tinggi seperti kalian. Saya minta maaf, saya hanya tamatan SD karena orang tua tidak mampu membiayai saya. Tapi saya punya cita-cita tinggi. Saya tidak mendapatkan di sekolahan, tapi saya mendapatkan di luar, di pergaulan. Apa yang saya lihat itu saya pelajari. Tapi saya yakin dalam bimbingan dari Tuhan, dari Roh Kudus, saya bisa seperti ini dan bisa berdiri di depan kalian pada hari ini. Semua itu karena karunia Tuhan. Kita juga tinggal di Kalimantan Barat ini. Tentunya kita tidak luput juga dari adat, budaya, tradisi itu sendiri. Makanya manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar. Jadi perlu juga kita tanam sekolah ini, supaya anak-anak bisa mengenal jati dirinya masing-masing. Karena tanpa identitas, kita tidak akan mengetahui seperti apa kita yang dulu dan kita yang sekarang. Saya yakin guru-guru di sini guru-guru yang hebat, karena sekolahan ini sekolahan yang berkualitas. Banyak orang yang ingin sekolah di tempat ini. Mari kita tingkatkan animo kembali agar masyarakat ingin lagi menyekolahkan anak-anak mereka di tempat ini. Mari kita tingkatkan kualitas kita di dalam mengajar anak-anak sekolah, membangun sekolah ini, membangun karakter anak-anak di sekolah ini, dan menjadikan mereka anak-anak hebat. Saya bersyukur bisa mengenal kalian semuanya dan bisa bertatap muka dengan kalian semuanya.
Semalam saya hampir saja nggak jadi di sini, ya, karena kepadatan tugas saya. Karena sebenarnya hari ini saya di Jakarta, sebenarnya, karena besok saya menghadiri undangan ulang tahun TNI, ya, di Monas. Saya resmi diundang Panglima TNI beserta Presiden untuk menghadiri acara itu besok. Tapi supaya nama Dayak itu tetap ada di sana, saya kirim anak buah saya untuk tampil besok. Nomor urutan kedua itu Dayak, Betawi dulu, baru Dayak. Jadi saya mencoba memperkenalkan diri seorang Dayak bermata Indonesia, bahkan ke mata dunia, supaya anak-anak kita tidak malu mengakui identitasnya sebagai Dayak. Maaf saya berbicara sebagai Dayak di sini karena saya Pangalahmot, ya. Saya sangat mencintai budaya, tradisi, karena buat saya kita berada di sini itu karena budaya, karena tradisi, karena adat. Saya yakin di dalam hati kalian juga sama seperti saya. Kita belajar dari negara-negara luar, mereka tidak menghilangkan adat budaya tradisinya. Itu seperti Jepang. Bodohkah mereka? Miskinkah mereka? Tidak. Negara Cina, bodohkah mereka? Miskinkah hidup mereka? Tidak. Mereka hidup setiap hari dengan budaya, tradisi, dan adat mereka. Karena mereka tahu bagaimana cara berterima kasih kepada para leluhur mereka yang telah melahirkan mereka, dan mereka ungkapkan doa-doa mereka kepada Alpa Majubata, kepada Elohim, kepada Yahweh, supaya anak-anaknya tumbuh dengan baik, sehat, dan mempunyai kualitas dan bisa menjadi orang kaya dan cerdas-cerdas. Mereka orang yang tidak meninggalkan adat budaya tradisinya. Israel begitu juga, sama. Mereka tidak meninggalkan adat budaya tradisinya. Bahkan sampai saat ini mereka masih mengajarkan, bahkan hidup mereka setiap hari dengan adat budaya tradisinya. Miskinkah mereka? Bodohkah mereka? Tidak. Jadi saya ingatkan kepada adik-adik sekalian, kita semuanya yang ada di sini, bahwa pentingnya berbudaya, pentingnya beradat, pentingnya bertradisi itu, karena di situ adalah mengatur tatanan sosial manusia agar menjadi manusia yang lebih baik. Sama dengan pendidikan, mengatur tatanan sosial manusia agar hidupnya lebih baik. Sama dengan iman, mengatur tatanan sosial manusia agar hidupnya lebih baik. Mari kita perbaiki diri kita dari kehidupan kita yang dulu-dulu. Kita belajar dan terus belajar hingga kita menjadi manusia-manusia yang hebat. Jadilah manusia yang berkualitas, jadilah manusia yang peduli, jadilah manusia yang membangun, jadilah manusia yang berintegritas. Terima kasih. Hadir Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Pak Sengat Kak Jubata. Arus. Arus. Dayak Jante.